Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang Mandel-Fleming model. Dan di video pertama ini, kita akan membahas kurva IS dan LM yang sudah direvisi dengan perekonomian terbuka sesuai dengan konsep Mandel-Fleming. Oke, kita mulai pembahasan kita. Oke, kita review dulu apa yang telah kita pelajari tentang perekonomian terbuka gitu ya. Jadi perekonomian terbuka itu terjadi saat sebuah negara itu melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Oke, ekspor dan impor barang dan jasa serta kegiatan untuk mentransfer dana atau modal ke negara lain atau dari negara lain. Ya, jadi kalau ada pertukaran atau ekspor impor barang dan jasa, kemudian transfer dana atau modal dengan negara lain, maka kita bisa memastikan bahwa perekonomian negara tersebut adalah perekonomian terbuka. Nah, kita juga sudah belajar bahwa dalam perekonomian terbuka terdapat hubungan seperti ini, bahwa net capital outflow itu sama dengan trade balance. Net capital outflow ini adalah selisih antara saving dengan investment. Dan trade balance itu berarti net export gitu ya. Sebenarnya ini dari persamaan identitas pendapatan domestik bruto gitu ya, dengan pendekatan pengeluaran bahwa Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah net export. Jadi Y dikurangi C dikurangi G itu sama dengan I ditambah net export, dan Y dikurangi C dikurangi G ini adalah national saving. Kita simpulkan sebagai S. Jadi S min I, S dikurangi I, inilah net export. Dan inilah yang menjadi concern kita gitu ya. Sekali lagi bahwa net capital outflow itu sama dengan trade balance. Oke, dan di pembahasan kita kali ini kita akan membatasi pembahasan kita untuk small open economy. Jadi small open economy itu apa? Kita sudah membahasnya bahwa small open economy ini berarti sebuah negara itu tidak mempunyai pengaruh untuk menentukan tingkat bunga internasional. Jadi sifatnya adalah interest rate taker gitu ya. Jadi tingkat bunga di dalam negeri itu sama dengan tingkat bunga internasional. Nanti kita di belakang akan membahas boleh tidak sama gitu ya, karena adanya risk premium gitu ya. Tapi intinya perubahan atau fluktuasi tingkat bunga di dalam negeri itu akan dipengaruhi oleh tingkat bunga internasional yang disesuaikan dengan risk premium tadi gitu ya. Jadi sekali lagi untuk small open economy sifatnya adalah interest rate taker. Nah, kita juga sudah membahas bahwa dalam melakukan perdagangan nasional, perdagangan internasional diperlukan nilai tukar, dan kita juga di video sebelumnya telah membahas bahwa ada dua jenis nilai tukar, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal ini adalah berarti harga mata uang relatif antara dua negara. Sedangkan nilai tukar real berarti harga barang relatif dua negara gitu ya. Kita sudah membedakan sebelumnya. Oke, kita juga sudah mempunyai persamaan ini, kita sudah membahasnya, bahwa nilai tukar real yang kita simbolkan sebagai epsilon ini sama dengan nilai tukar nominal dikalikan harga domestik dibagi dengan harga di luar negeri gitu ya. Ini rumus kita. Oke, jadi kalau nilai tukar real ini contohnya adalah setengah mobil di Indonesia per satu mobil di US misalnya, seperti itu. Jadi ini adalah nilai tukar barang gitu ya. Jadi harga satu mobil di US gitu ya, itu sama dengan harga setengah mobil di Indonesia dengan asumsi bahwa jenis mobilnya sama, spesifikasinya sama, dan seterusnya. Itu nilai tukar real. Kalau nilai tukar nominal ya seperti yang telah kita ketahui sehari-hari gitu ya. Berapa rupiah per dolar, kemudian berapa mungkin kalau dengan Singapura, dolar Singapura per rupiah, dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam pembahasan kita kali ini nilai tukar nominalnya ini dinyatakan dalam indirect quotation. Jadi indirect quotation itu seperti apa? Kalau kita biasanya
menyatakan nilai tukar rupiah kita itu adalah Rp14.000 per dolar. Ini kita sebut sebagai direct quotation. Sedangkan di dalam rumus ini, nilai tukar nominalnya adalah indirect quotation. Berarti kalau kita sebut adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 1/14.000 USD per rupiah gitu ya. Jadi kita menyebut USD-nya dulu baru rupiah, itu adalah indirect. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apabila nilai tukar nominal ini naik gitu ya, berarti mengalami apresiasi. Berbeda dengan konsep direct quotation yang kita pahami sehari-hari ya. Kalau misalnya rupiah naik dari 14.000 ke 15.000 berarti kita mengalami depresiasi gitu ya. Tapi karena konsep kita adalah indirect quotation, sekali lagi bukan seperti itu, maka kalau nilai rupiah nilai tukarnya naik, nilai tukar nominalnya naik, berarti mengalami apresiasi. Oke. Dan kita juga sudah membahas di video sebelumnya bahwa net export itu merupakan fungsi dari nilai tukar real. Oke, karena apa? Karena konsepnya seperti ini. Jika nilai tukar real itu rendah, ini berarti bahwa harga domestik itu lebih murah daripada luar negeri. Oke, jadi sekali lagi kalau nilai tukar realnya rendah, maka harga domestik relatif lebih murah daripada luar negeri. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ekspor akan tinggi. Oke, jadi hubungannya negatif antara nilai tukar real dengan net ekspor. Tetapi sekali lagi, net ekspor merupakan fungsi dari nilai tukar real. Kita tulis seperti ini. Nah, dari persamaan-persamaan tadi, yang pertama tadi kita mempunyai identitas bahwa net capital outflow itu akan sama dengan trade balance, sehingga S-I itu akan sama dengan NX, dan kita juga mempunyai hubungan bahwa NX merupakan fungsi dari epsilon, bahwa NX merupakan fungsi dari nilai tukar real di mana hubungannya negatif. Maka dari kedua hal itu kita akan mempunyai equilibrium real exchange rate gitu ya, yang merupakan perpotongan antara SI dengan NX. Oke. Karena apa? Karena sekali lagi S-I ini akan sama dengan NX. Oke, dipotongkan itulah equilibrium dan ada hubungan antara real exchange rate dengan net export. Jadi perpotongan ini merupakan equilibrium dari nilai tukar real. Grafisnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke konsep Mandel-Fleming. Oke, jadi kita di video sebelumnya sudah membahas tentang kurva IS yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang, kurva LM yang menunjukkan keseimbangan jangka pendek dalam pasar uang. Kemudian dari ISLM kita mempunyai ISLM model yang kita bisa turunkan untuk menyusun kurva AD gitu ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa ISLM AD itu bisa menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek gitu ya. Oke. Namun sampai dengan saat ini kita membatasi bahwa modelnya adalah perekonomian yang tertutup. Oke, kalau kita sadar gitu ya. Kalau kalian sadar, pembahasan sebelumnya kita tidak memasukkan net ekspor gitu ya. Karena memang kita asumsi perekonomian adalah tertutup. Oke. Sedangkan kalau kita memasukkan net ekspor dan perekonomiannya adalah perekonomian terbuka, maka kita harus merevisi model ISLM kita. Oke, kita harus merevisi ISLM sehingga kita juga harus merevisi AD kita dengan memasukkan unsur perdagangan dan arus modal internasional gitu ya. Nah, model seperti ini yang kita sebut sebagai Mandel-Fleming model. Nah, dalam video ini kita akan membahas model dengan asumsi ini. Yang pertama adalah small open economy, yang kedua adalah perfect capital mobility. Jadi perfect capital mobility ini berarti sebuah negara itu mobilitas dari capital, dari dana, dari modal itu bebas gitu ya. Jadi bisa suatu negara bisa melakukan pinjam dan meminjam modal. Ada arus dana yang masuk dan keluar di dalam pasar keuangannya.
Oke. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika small open economy, kemudian ada perfect capital mobility, itu tingkat bunga dalam negeri akan sama dengan tingkat bunga internasional, gitu ya. Jadi R ini sama dengan R bintang. Oke. Walaupun nanti sekali lagi di video selanjutnya kita akan bahas bahwa mungkin kita bisa memasukkan risk premium sebuah negara, gitu ya, yang menyebabkan R kita tidak akan sama dengan R internasional, akan lebih tinggi. Karena apa? Karena adanya sebuah risiko dalam sebuah negara tertentu. Oke, nanti akan kita revisi lagi, tapi paling nggak kita tahu bahwa dari small open economy kemudian perfect capital mobility ini sekali lagi bahwa tingkat bunga dalam negeri itu akan ditentukan atau sama dengan tingkat bunga internasional. Oke, sekarang kita akan membahas kurva IS. Kurva IS bintang. Bintang di sini berarti merupakan kurva IS revisi. Jadi tanda bintang menunjukkan ini adalah Mundell-Fleming model. Oke, Mundell-Fleming model berarti perekonomiannya adalah perekonomian yang terbuka. Oke, jadi kurva IS bintang, LM bintang itu menggambarkan hubungan antara nilai tukar nominal dengan pendapatan atau output. Gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya. Jadi saat kita membahas sebelumnya bahwa IS atau LM itu berarti menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan jasa, kemudian pasar uang, dan hubungannya adalah menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan atau output. Sekarang bukan tingkat bunga yang kita hubungkan dengan pendapatan atau output. Dalam Mundell-Fleming model ini yang kita hubungkan adalah nilai tukar. Oke, dan sama bahwa IS itu adalah untuk pasar barang dan jasa dan LM itu adalah untuk pasar uang. Dengan catatan keduanya di perekonomian yang terbuka. Oke, jadi seperti apa kurvanya? Oke, kita lihat dari definisinya dulu kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara supply dan demand. Supply-nya apa? Supply-nya ya Y, PDB gitu ya. Demand-nya apa? Bisa kita tinjau dari pengeluaran, dari expenditure. Oke, jadi sekarang kita mempunyai persamaan karena keseimbangan, jadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan ada net ekspornya gitu ya, ada NX-nya. C merupakan fungsi dari disposable income, Y min T. I merupakan fungsi dari tingkat bunga, tetapi dengan catatan sekali lagi karena bahasan kita adalah small open economy, R-nya, tingkat bunganya itu akan sama dengan R internasional, R bintang. Oke. Kemudian NX, kita tahu NX merupakan fungsi dari epsilon sebenarnya nilai tukar yield, karena kita tahu bahwa nilai tukar yield itu rumusnya nilai tukar nominal gitu ya, dikalikan dengan harga domestik per harga luar negeri, maka kita juga bisa tulis bahwa NX merupakan fungsi dari nilai tukar nominal. Nah, dari sini T kita anggap tetap, G kita anggap tetap, R kita anggap tetap, tinggal Y dan E. Jadi dari sini, dari persamaan ini, kita bisa memperoleh hubungan antara Y dan E. Nah, hubungan antara E, nilai tukar nominal, dengan Y inilah yang merupakan kurva IS bintang. Kurva IS dalam Mundell-Fleming model. Oke, intuisinya seperti apa? Intuisinya adalah kalau nilai tukar nominalnya turun, oke, berarti ini depresiasi gitu ya. Net ekspor akan naik. Oke, net ekspor akan naik berarti Y akan naik gitu ya. Jadi hubungannya negatif. Kalau E lebih rendah atau turun, Y akan lebih tinggi, hubungannya negatif, dan kurva IS-nya seperti ini. Kalau tadi kita membahas kurva IS dari persamaan, kemudian kita turunkan dalam grafis, seperti halnya dengan sebelumnya gitu ya, kurva IS bintang, kurva IS dalam model Mundell dan Fleming ini, bisa kita turunkan dari dua jenis kurva, yaitu kurva neraca perdagangan atau kurva net ekspor tadi gitu ya, dengan Keynesian cross. Oke. Dari kurva neraca perdagangan kita memperoleh hubungan seperti ini. Oke. Ini adalah E saat E-nya E1, NX-nya adalah NX1. Saat E-nya adalah E2, NX-nya adalah NX2.
inilah kurva net ekspor yang merupakan fungsi dari E, yang merupakan fungsi dari nilai tukar. Dalam hal ini nilai tukar nominal. Oke, kita lihat bahwa saat nilai tukar itu turun, artinya nilai tukar tersebut terdepresiasi, net ekspor akan naik dari NX1 ke NX2. Oke, ini akan memengaruhi Keynesian cross, gitu ya. Keynesian cross. Oke, kita mempunyai garis 45 derajat saat plan expenditure sama dengan actual expenditure. Ini adalah plan expenditure awal dengan saat NX-nya adalah NX1. Saat E-nya turun dari ke E2, NX-nya naik menjadi NX2 sehingga kita mempunyai persamaan ini. Oke. Dan dari sini kita lihat Y-nya berubah, keseimbangan Y-nya berubah dari Y1 ke Y2. Oke. Dari sini kita akan memperoleh hubungan antara E dan Y, gitu kan? Yang saat E-nya turun, Y-nya naik. Nah, hubungan E dan Y inilah yang merupakan kurva IS bintang. Kurva IS dalam model Mundell-Fleming. Oke, kita gambar kurvanya. Kita ada dua jenis kurva ini. Yang di atas adalah kurva yang menunjukkan Keynesian cross, gitu ya. Keseimbangan antara plan expenditure dengan actual expenditure. Kemudian yang di bawah adalah kurva untuk menggambarkan IS bintang, gitu ya. Hubungan antara E dengan Y, gitu ya. Hubungan antara nilai tukar dengan pendapatan atau output. Oke, saat nilai tukarnya adalah E1. Oke, saat nilai tukar E1 kita mempunyai net ekspor 1. Sehingga plan expenditure-nya adalah ini. Oke. Keseimbangannya ada di Y1. Jadi kita mempunyai titik di kurva IS E1 Y1. Kemudian misalnya E-nya turun ke E2. Apa yang terjadi? Net ekspor akan naik, gitu ya. Oke. Sehingga kita akan mempunyai kurva plan expenditure yang baru naik sebesar delta NX. Oke. Dan di sini kita mempunyai keseimbangannya baru di Y2 dan kita mempunyai titik yang kedua E2 dan Y2. Kalau kedua titik ini kita hubungkan, inilah kurva IS bintang. Kurva IS model Mundell-Fleming. Oke, sekarang kita bahas kurva LM. Kurva LM bintang. Oke, sebelum ke kurva LM bintang kita balik apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu kurva LM biasa, gitu ya. Kurva LM dalam perekonomian yang tertutup. Oke, kita mempunyai gambaran kurva LM seperti ini yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan output, dengan Y, dengan pendapatan, gitu ya. Kurvanya mempunyai slope positif seperti ini. Oke, karena asumsi kita tadi adalah bahwa negara yang kita analisis adalah small open economy, di mana tingkat bunganya ditentukan oleh tingkat bunga internasional, maka R-nya adalah di R bintang. Saat R-nya di R bintang dan kita potongkan ke LM, maka kita akan memperoleh nilai Y, gitu ya. Kita akan memperoleh nilai Y. Nah, dari sini karena R-nya telah ditentukan, maka kurva LM bintangnya itu adalah vertikal. Karena apa? Karena nilai tukar itu tidak akan memengaruhi atau tidak menjadi bagian dalam persamaan LM, gitu ya. Karena sekali lagi IS dan LM itu menggambarkan hubungan antara nilai tukar dengan Y. Oke, LM tidak ada EE-nya, jadi tidak memengaruhi, dan R-nya sudah ditentukan, maka bentuk LM adalah vertikal. Oke, inilah bentuk LM bintang, kurva LM di Mundell-Fleming model. Nah, dari kedua kurva dan kedua persamaan yang telah kita peroleh tadi, yang pertama adalah IS bintang yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan jasa jika perekonomiannya adalah terbuka. Kemudian persamaan dan kurva LM bintang yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang di perekonomian yang terbuka. Maka kita akan memperoleh keseimbangan yang merupakan perpotongan antara LM bintang dengan IS bintang, gitu ya. Persamaan IS-nya sekali lagi adalah Y sama dengan C sebagai fungsi Y min T ditambah I sebagai fungsi R ditambah G ditambah NX sebagai fungsi E.
Kemudian persamaan LM-nya adalah M per P. Ini akan sama dengan L sebagai fungsi R bintang dan Y gitu ya. Ini menunjukkan persamaan penawaran dan permintaan uang. Sekali lagi, titik potongnya adalah keseimbangan. Jadi di sini inilah equilibrium di exchange rate. Oke. Nilai tukar equilibrium, dan inilah equilibrium level of income, Y equilibrium.